Di tahun 1971, Intel merilis prosesor pertama, Intel 4004 dengan jumlah transistor 2300. Dibandingkan sekarang, prosesor Intel terbaru memiliki transistor sekitar 25 miliar. Seiring semakin banyaknya orang memiliki komputer, internet, dan smartphone, demand untuk prosesor semakin tinggi. Dan karena hal itu, Intel menduduki tahta tertinggi di dunia microprosesor selama lebih dari 4 dekade. Tapi Intel terlalu nyaman sama posisinya, sangat terlalu nyaman. Sampai pada tahun 2017, ini dibuat. Ini adalah Ryzen, sebuah CPU dibuat dengan arsitektur Zen dan dibuat oleh AMD, yaitu saingan Intel sejak 1990. Selama ini, AMD terkenal murah, panas, dan seringkali jadi pilihan kedua. Tapi sejak 2012, berkat seorang bernama Jim Keller, AMD bangkit lagi, dan medan perang pun memanas kembali. Kalau CPU pertama dirilis tahun 1971, komputer dulu pakai apa? Sebelum adanya microprosesor, komputer beroperasi menggunakan komponen diskrit. Kalau bisa dibilang sih, keseluruhan komputer ini adalah CPU itu sendiri. Jadi, apa itu CPU? Gampangnya, CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit yang mengeksekusi program menggunakan siklus fetch, decode, execute. Dan Intel 4004 awalnya nggak diciptakan untuk komputer, tapi untuk Busicom 141, sebuah kalkulator high-end dari Jepang. Ted Hoff, engineer di balik Intel 4004, menyadari potensi dari prosesor ini. Daripada membuatnya untuk kalkulator, mereka bisa membuat prosesor yang dapat menangani logika yang berbeda. Ide inilah yang menjadi cikal bakal microprosesor. 1 tahun kemudian, lahirlah Intel 8008, CPU dengan clock speed 500 kHz dan 3500 transistor. Upgrade yang cukup besar dari sebelumnya. CPU ini dipakai di komputer Micral N yang dibuat oleh Réalisation d'études électroniques. Terima kasih Google Translate. Dan secara teknis, Micral N adalah komputer pertama yang pakai mikroprosesor. Awalnya, Intel adalah satu-satunya pemain. Mereka memonopoli penuh market microprosesor komputer. Tapi pada tahun 1974, penantang pertama datang, Motorola. Dengan MC 6800 dan segalanya berubah. MC 6800 merupakan sebuah terobosan, mikroprosesor 8-bit pertama dan menggunakan set instruksi yang lebih simpel daripada Intel. Desainnya yang clean mempengaruhi hampir setiap CPU ke depannya. Dirancang oleh Chuck Peddle yang kemudian menciptakan MOS 6502, sebuah CPU yang terkenal, digunakan oleh komputer populer seperti Apple II, Commodore PET, Atari 2600, dan Nintendo Entertainment System. Tapi, ini hanyalah awal, karena kompetitor yang akan menjatuhkan tahta Intel akan muncul. Di pertengahan 1970-an, banyak perusahaan berlomba-lomba membuat prosesor. Perusahaan seperti MOS Technology dengan 6502, Zilog dengan Z80, RCA dengan 1802, dan Motorola juga merilis CPU baru, 68000. Tapi ada satu perusahaan yang diam-diam membuat sesuatu yang mungkin akan mendominasi market. AMD, didirikan pada tahun 1969, oleh Jerry Sanders dan 7 engineer lainnya yang meninggalkan Fairchild Semiconductor di tahun yang sama dengan berdirinya Intel. Karena Intel sebenarnya juga didirikan oleh mantan engineer Fairchild Semiconductor juga. Tapi gini, AMD itu awalnya nggak memproduksi CPU. Mereka fokus memproduksi komponen kayak IC dan RAM. Sekitar awal tahun 1970-an, AMD lebih seperti pemasok komponen, bukan pembuat otak komputer. Ketika Intel merilis prosesor 8080 dan cukup sukses di pasaran, IBM, yaitu perusahaan teknologi global yang populer di masanya, ingin beberapa supplier untuk chip yang sama, biar menghindari kehabisan stok. Kemudian Intel mempromosikan siapa yang mau membuat klon dari Intel 8080, dan AMD mengambil kesempatan itu. Terus lahirlah prosesor AM9080, sebuah klon dari Intel 8080. Kemudian Intel merilis prosesor 8086, awal mula arsitektur x86. Arsitektur yang mendominasi dunia komputer desktop sampai sekarang. Dan lagi, AMD melisensi desain Intel terus memproduksi AM8086, AM8088, dan kemudian AM286. Jadi prosesor AMD bukanlah inovasi asli, melainkan tiruan Intel, dan selama sekitar 1 dekade, AMD tetap menjadi sumber kedua untuk CPU Intel. Tapi, kemudian tibalah titik baliknya, yang akan mengubah industri tersebut. Perjanjian lisensi Intel dan AMD putus ketika Intel mencoba menghentikan AMD memproduksi CPU yang lebih baru. AMD melawan balik di pengadilan dan menang.
Kemenangan ini membuat AMD bisa bersaing langsung dengan Intel di beberapa tahun ke depan. Tapi di mana pemain lain? Sementara Intel dan AMD bersaing untuk supremasi arsitektur x86, produsen CPU lain sibuk dengan urusannya masing-masing. Motorola dengan prosesor 68000-nya yang digunakan oleh Apple Macintosh, Commodore Amiga, dan Atari ST. Sayangnya, Apple selingkuh dengan Intel pada tahun 2006. Mengakhiri dominasi Motorola di PC market. MOS Technology terus memproduksi prosesor 6502 untuk Apple II dan Commodore 64. Tapi era 8-bit sedang sekarat, begitu juga dengan market mereka. Z80 dari Zilog bertahan cukup lama di embedded system, kayak kalkulator dan beberapa konsol. Tapi nggak pernah menembus market PC. Dan National Semiconductor cuma berfokus pada embedded system, industri, dan militer, alih-alih mengejar market PC. Jadi di pertengahan 2000-an semuanya menjadi NPC, dengan main protagonis kita, Intel dan AMD. Dan medan perang ini berlangsung cukup lama, sampai ada kompetitor baru. Sejak awalnya didirikan Intel selalu mendominasi market, tapi sejak AMD berhasil menang di pengadilan, AMD mulai mengembangkan CPU mereka sendiri yang akan mengalahkan Intel. Barulah di akhir 1990-an ketika AMD merilis Athlon, dan untuk pertama kalinya, prosesor AMD benar-benar lebih cepat daripada Intel Pentium 3, prosesor Intel terbaik pada saat itu. Athlon dingin, efisien, dan berperforma tinggi, sedangkan Intel kesulitan dengan Pentium 4-nya yang panas dan tidak efisien. Lalu keadaan memburuk dengan cepat. Intel membalas dengan keras dengan Core 2 Duo dan diikuti oleh Core i7 di tahun 2008. AMD tentunya mencoba membalas dengan mendesain ulang CPU mereka dari awal. Dirilis pada tahun 2011, arsitektur ini disebut dengan Bulldozer. Diharapkan bisa mengalahkan Intel Core i7, tapi gagal total. Kenapa? Pertama, performa single core-nya lemot, konsumsi dayanya yang sangat tinggi, dan efisiensinya yang sangat buruk. Dan dari sinilah istilah AMD itu murah, lemot, dan panas itu muncul. Karena hal ini, Intel tinggal santuy-santuy, menikmati tata tertinggi yang nggak akan pernah tergeser. Tapi, seperti yang aku bilang di awal, kalau Intel itu terlalu nyaman. Intel mendominasi pasar desktop dan laptop dengan jajaran Core i3, i5, dan i7. Tapi, setiap generasi ke generasi hanya upgrade performa sekitar 5-10%. Sebagian besar sih cuma buat marketing. Karena CPU Bulldozer AMD ini sangat ampas, jadi Intel nggak punya alasan untuk berinovasi. Di sisi lain, tentunya AMD nggak cuma meratapi nasib. Tahun 2012 sebelum kiamat, AMD merekrut arsitektur CPU legendaris Jim Keller, yang sebelumnya pernah membuat original Athlon. Dia mulai merancang arsitektur yang benar-benar baru, yang kemudian dikenal dengan sebagai Zen. Dan Lisa Su menjadi CEO pada tahun 2014, mengalihkan fokus AMD dari yang cuma gimmick ke high performance core lagi. 2 Maret 2017, generasi pertama CPU Ryzen diluncurkan. Ini membuat banyak orang menjadi hype pada CPU barunya AMD. Permintaan yang tinggi untuk CPU baru ini mendorong rekor pre-order lebih dari 180 retail global. Kenapa sangat hype? Ryzen 7800X memiliki 8 core, 16 threads, dan MSRP dengan harga $499, yang merupakan setengah harga dari Intel Core i7 6900K yang berani ditantangnya. Ini tentunya merupakan sesuatu yang revolusioner. AMD menawarkan core dan threads yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan produk Intel. Ryzen adalah arsitektur baru dari AMD dalam 5 tahun, dan tanpa banyak penyempurnaan atau pengoptimal awal, arsitektur ini berjalan dengan baik secara umum. Tapi reality check dulu. Meskipun hype-nya sangat besar, CPU Ryzen ini hampir sesuai dengan hype-nya karena performanya nggak konsisten. AMD Ryzen dipuji sebagai CPU workstation yang menjanjikan, tapi sebagian besar bisa digantikan oleh Intel i7 7700K. Dan dalam hal performa gaming cukup mengecewakan kalau dalam perspektif hype-nya. Tapi ini cukup untuk membuat Intel ketar-ketir karena tahtanya sudah terancam. Meanwhile, in our universe. Hello? Lihat AMD tuh, epic comeback dia. Kalian ngapain aja sih? Main poker ya? Cepat, buat produk baru yang bisa ngalahin AMD. Siap, bos. Bos kita udah marah nih. Jadi gimana? Bikin arsitektur baru yang lebih cepat dari Zen? Jangan, kelamaan tuh. Kalau gini aja gimana? Tengok nih i7, masih ada slot yang kosong kan? Nah, kita tambah aja core-nya. Dan tada, jadilah i9. Juni 2017, Intel merilis i9. Respon langsung kepada epic comeback-nya AMD. Punya 10 hingga 18 core tergantung modelnya, cache lebih banyak, berjalan sangat panas, dan harganya sangat mahal. Entah i9 ini muncul dari mana, karena Intel nggak pernah pakai brand i9 sebelumnya. Tapi, walaupun ini kelihatan respon panik dari Intel telah membuat tier baru, yaitu ultra high-end atau flagship.
Sementara Intel dan AMD gelut di x86 atau market PC, pemain yang sama sekali berbeda diam-diam mendominasi. ARM, singkatan dari Advanced Research Machine, adalah perusahaan yang cukup unik. ARM bukan perusahaan yang memproduksi chip fisik kayak Intel atau AMD. Sebaliknya, ARM itu merancang arsitektur CPU dan menjual lisensinya kepada pihak lain. Cara kerjanya gini, ARM punya dua jenis lisensi. Pertama, lisensi arsitektur, memungkinkan perusahaan untuk merancang custom chip berdasarkan spesifikasi ARM. Apple, Google, Qualcomm pakai ini. Kedua, core license. Perusahaan melisensikan core ARM yang sudah dirancang sebelumnya dan bikin sisanya di sekitar core yang sudah jadi. Jadi secara harfiah, kita Indonesia sebenarnya bisa punya CPU sendiri. Ya, dengan cara mengumpulkan semua duit koruptor dan bajak engineer bertalenta dari luar negeri. Tapi ya, nggak semudah itu. Banyak sekali tetek bengek yang perlu diurus nantinya. Di 2025 ini, aku berani bilang kalau semua orang punya smartphone, tapi nggak semua orang punya PC. Ditambah lagi mobile device kayak smartwatch, smart TV, mobil, dan bahkan beberapa PC pakai arsitektur ARM kayak MacBook, Microsoft Surface, dan masih banyak lagi. Jadi, apa yang bikin ARM sangat populer sekarang? ARM awalnya dirancang untuk perangkat berbasis baterai, jadi menekankan penggunaan energi dan mengurangi suhu panas. Terus, desain ARM bisa di-upgrade yang dari awalnya untuk microcontroller IoT hingga jadi SoC kelas atas di smartphone, dan bahkan semakin meluas ke server. Dan ARM itu juga fleksibel. Dengan model lisensinya, perusahaan kayak Apple, Qualcomm, Samsung, dan masih banyak lagi bisa mengadopsi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Lisensi ini jatuhnya lebih murah karena perusahaan nggak perlu mendesain arsitektur mereka sendiri dari awal. Perang CPU nggak berhenti di PC atau mobile aja. Perang ini juga terjadi di data center dan server. Tapi pemainnya di sini pada dasarnya sama aja. Intel dengan Xeon, AMD dengan EPYC, dan ARM dengan AWS, Ampere, atau Nvidia. Tapi ada pemain baru yang belum cukup populer, yaitu RISC-V. Pada dasarnya sih RISC-V itu saudaranya ARM, karena ARM juga berdasarkan arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Keduanya memiliki set instruksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan x86. Operasi data terjadi di register bukan memori, terus lebih efisien dan hemat energi. Perbedaan dari keduanya itu, yang ARM berlisensi dan dimiliki oleh ARM Ltd, sedangkan RISC-V itu open source. Artinya, siapapun boleh merancang, memproduksi, dan menjual chip RISC-V tanpa perlu bayar lisensi lagi. Jadi, siapa yang menang perang CPU ini? Jawabannya, nggak ada. Iya, anti klimaks emang. Ya, itu karena nggak ada yang absolut menduduki semua posisi. Setiap brand memiliki keunggulan masing-masing. Mungkin tahun ini Intel lebih unggul, tahun depan AMD yang lebih unggul. Di mobile si naga juaranya, tapi mungkin dia kalahkan A-series-nya Apple. Dan siapa tahu di masa depan, RISC-V yang akan mendominasi semua aspek. Jadi nggak ada lagi tuh masa dimana kayak Intel mendominasi absolut di tahun 1974 ke bawah. Dimana Intel yang satu-satunya produsen CPU. Seperti biasa, terima kasih sudah dengar aku yaping panjang lebar, dan silakan koreksi kalau ada yang salah. Anyway, bye!